Xiaoyan membawa Ziyan kembali ke paviliun bintang jatuh. Kekuatan mereka mengejutkan semua orang. Xiaoyan kemudian menerobos aula jiwa untuk membalas dendam, membantai satu cabang aula hingga bersih. Setelah urusan di Pulau Naga Timur pada dasarnya stabil, Xiaoyan bersiap kembali ke Zhongzhou. Ziyan yang mengetahui rencana itu langsung menyatakan ingin ikut. Awalnya Xiaoyan ragu, karena Pulau Naga Timur baru saja mengalami perang besar. Meski 3 Raja Naga terluka parah dan mundur, pulau itu tetap membutuhkan penjaga kuat. Namun Ziyan menjelaskan bahwa luka 3 Raja Naga sangat serius, terutama Raja Naga Barat dan Selatan yang hampir lumpuh total dan tidak akan menjadi ancaman dalam waktu dekat. Urusan pulau bisa diserahkan pada para tetua. Ia bersikeras ikut sebagai balas budi atas bantuan besar Xiaoyan sebelumnya, serta ingin membantunya merebut api iblis teratai cermin. Melihat sikap Ziyan yang tegas, Xiaoyan pun tak lagi menolak. Bagaimanapun, aula jiwa pasti akan ikut campur dalam perebutan api iblis, dan kehadiran seorang Douseng bintang 4 jelas menjadi jaminan tambahan. Setelah keputusan dibuat, mereka segera berangkat. Xiaoyan membuka lorong ruang dan membawa semua orang pergi. Ziyan pun cepat menyelesaikan urusan pulau, lalu masuk ke lorong di tengah tatapan tak berdaya tetua agung. Begitu meninggalkan Pulau Naga, Ziyan tampak jauh lebih santai, seolah melepaskan wibawa Kaisar Naga dan kembali menjadi dirinya yang ceria. Saat rombongan tiba di langit Zhongzhou, mereka melihat banyak kota di bawah dalam kondisi rusak, jelas bekas pertempuran. Xiaoyan langsung waspada. Selama ia pergi, aliansi ternyata tidak pernah benar-benar damai. Mereka segera menuju paviliun bintang jatuh. Di aula utama, Yao Lao, leluhur Woyun, tetua agung Menarapil, dan para petinggi aliansi sedang bermusyawarah dengan wajah muram. Yao Lao menjelaskan bahwa hampir setengah kota penting di bawah aliansi diserang. Meski tampak dilakukan oleh berbagai kekuatan, di baliknya selalu ada bayangan aula jiwa. Menarapil juga melaporkan banyak alkemis diserang dan menghilang. Tindakan aula jiwa makin brutal, membuat banyak kekuatan netral yang awalnya ingin bergabung menjadi ragu, merusak reputasi aliansi. Yao Lao mengusulkan agar aliansi berhenti bertahan pasif dan mulai menyerang. Meski aula jiwa terkenal kejam dan jarang ada yang berani menantangnya, Yao Lao menilai bahwa kekuatan utama aula jiwa terkonsentrasi di markas pusat. Cabang-cabangnya masih bisa ditembus jika kekuatan dikonsentrasikan. Saat itu, Xiaoyan masuk bersama Ziyan dan yang lain. Semua orang langsung gembira melihat kembalinya Xiaoyan. Leluhur Woyun dan tetua agung Menarapil terkejut merasakan auranya telah mencapai Douseng bintang 2. Yang lebih mengejutkan lagi adalah Ziyan di sampingnya. Meski Yao Lao baru setengah suci tingkat tinggi, kepekaan jiwanya langsung menyadari bahwa wanita berbaju ungu ini sangat kuat. Setelah diperkenalkan, semua orang terkejut. Dia ternyata Kaisar Naga dari klan Taisu Ancient Dragon. Namun Ziyan bersikap sangat sopan pada Yao Lao, tanpa sedikit pun kesombongan seorang Kaisar Naga. Xiaoyan mendukung usulan serangan balik dan menanyakan target yang dipilih. Yao Lao menjelaskan bahwa aula jiwa memiliki banyak cabang di Zhongzhou. 24 cabang utama disebut aula Disha, sedangkan yang lebih penting adalah aula Tiangang, terbagi menjadi aula langit, bumi, dan manusia. Aula langit adalah markas pusat, aula bumi dikelola wakil penguasa aula, dan aula manusia berada di bawah Dewa Agung dan Dewa Kedua. Yao Lao menyarankan target kali ini adalah aula manusia. Xiaoyan menilai kekuatan aula manusia. Dewa ketiga telah mati. Dewa kedua adalah setengah suci tingkat tinggi, dan Dewa Agung dengan kekuatan sekarang masih bisa ia hadapi.
Ia memutuskan memimpin sendiri pasukan untuk menghancurkan aula manusia, sementara leluhur Huoyun dan lainnya menjaga aliansi dari serangan balasan. Dengan Ziyan, seorang Douseng bintang 4, bahkan jika bertemu penguasa aula jiwa sekalipun, mereka masih punya peluang. Rencana pun ditetapkan. Setelah 2 hari istirahat, mereka berangkat. Xiaoyan bertemu kembali dengan putrinya, Xiao Xiao. Gadis kecil itu sudah mampu mengendalikan energi luar biasa dalam tubuhnya. Kekuatannya setara Douzong dan sangat berbakat dalam alkimia, membuat Xiaoyan bangga sekaligus terharu. Ia menyerahkan sebotol darah esensial kepada Yao Lao, yang mengandung energi luar biasa dan bisa membantunya menembus Douseng. Meski awalnya menolak, Yao Lao akhirnya menerimanya. Beberapa hari berikutnya, Xiaoyan menemani Xiao Xiao berlatih, menikmati waktu hangat ayah dan anak. Sementara itu, Yao Lao mengasingkan diri dan berhasil menembus Douseng 1 bintang. Keesokan harinya, Xiaoyan, Yao Lao, Ziyan, Xiao Yixian, dan anggota inti lainnya diam-diam meninggalkan paviliun bintang jatuh. Serangan balik pertama aliansi terhadap aula jiwa pun resmi dimulai. Tujuan mereka: pegunungan mayat tersembunyi di barat daya Zhongzhou. Yao Lao menjelaskan bahwa aula manusia tersembunyi di ruang khusus di sana dan dilengkapi sistem peringatan. Begitu ada penyusup, mereka akan langsung terdeteksi. Ziyan kemudian mengayunkan tangan dengan santai. Kekuatan ruang yang dahsyat menyelimuti seluruh wilayah, sepenuhnya mengisolasi ruang aula manusia agar tidak ada satupun gelombang yang lolos. Xiaoyan mengangkat kepala, wajahnya dingin dan tegas. Ia hanya mengucapkan satu perintah singkat: jangan sisakan satupun. Bagi aula jiwa, pembalasan dendam yang tertunda lebih dari 10 tahun akhirnya resmi dimulai.